وسلم اللهم صل وسلم وبارك وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على غير إيمانك وأشرف حبانك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والغرب وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جلو شرفا يا رب جلو شرفا يا رب جلو شرفا يا رب وتديما ورفعة ومهابة وبرا وسلم الله تبارك وتعالى يرجى بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن والحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min khairin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Sidang Rahman, Bapak Muhammad Saleh SPD. Saya hormati Bapak Ketua DKM Khalifa Pak Ahmad Badu. Yang saya hormati pengurus masjid Rahman. Yang saya hormati Bapak-bapak semuanya. Kita akan melanjutkan kajian surat Yasin ayat yang ke-33 sampai ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ayat 33 sampai 36. Ayatul lahum al-ardul maytan ahyaynaha wa akhrajna minha habban yastabun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-'uyun ya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sampai situ ya kita bahas. Wa ayatun, dan merupakan tanda kebesaran Allah lahum, untuk mereka, untuk manusia yang hidup pada zaman dahulu, manusia saat ini termasuk kita dan manusia yang akan datang. Al-ardul maitatu, bumi yang tadinya mati, ahyainaha, kami hidupkan kembali bumi tersebut, wa akhrajna, dan kami keluarkan fiha, minha, dari dalam bumi itu, habban, biji-bijian, faminhu, dan dari sebahagian biji-bijian itu, yang mulut manusia memakannya. Apa yang kita makan, Pak, dari biji-bijian itu? Beras, nasi, beras. Paling utama. Paling utama. Beras berarti bolong. Makan nasi dari beras dari padi. Makan nasi, jadi kutil-kutilan atau makanan pokok kebanyakan orang Indonesia itu adalah nasi. Nah itu, ketika kita makan padang, nasi padang, ketika kita makan nasi padang, ingat ayat ini, Pak? Oh iya, ayat 33 surat Yasin. Gitu. Ketika kita makan di warteg, nasi warteg, ingat ayat ini. Makan apa lagi? Makan soto, ingat ayat ini. Jadi tanda kebesaran Allah itu ternyata tidak jauh. Apa yang kita makan itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Ya, salah satunya padi. Padi digiling jadi beras, masak jadi nasi, kita makan. Itu prosesnya
Gak tahu ada di depan kita si pada gitu ya. Tahu-tahu ada di depan kita, kita nggak tahu prosesnya kayak gimana. Apakah kita tidak berpikir sampai sana? Saking keseringan kita makan nasi, makan lontong, kita lupa sama Allah. Padahal itu adalah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Itu kan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ya tuh, dan merupakan tanda kebesaran Allah. Dan hebatnya dalam ayat ini diterangkan prosesnya. Prosesnya diterangkan di sini. Prosesnya bisa dalam, bisa cetek, tergantung tergantung kadar keilmuan kita, tergantung kita bisa memahaminya. Jadi biji-bijian ini yang jadi makanan pokok manusia itu tidak hanya padi, ada sorghum kan gitu ya, jagung, gandum, apa lagi? Biji-bijian, oat yang dipakai sarapan sama orang Amerika, oatmeal gitu ya. Sorghum, terus apa tuh namanya, gandum. Jangan jauh-jauh lah makanan pokok kita saja. Yang bahan dasarnya dari padi itu Pak. Kalau ada bahan di sini kan ada padi itu ada dua jenis, ada padi gogo, ada padi sawah. Gitu ya. Padi gogo apa tuh ya? Padi gogo itu yang tumbuh dari lahan yang minim air. Gitu ya. Tidak kering tapi minim air. Mesti ada air tapi minim air. Padi gogo. Ada juga padi sawah. Padi sawah itu ya ada dua, ada sawah irigasi, ada hujan. Sawah irigasi yang memang sistem pengairannya sudah canggih, sehingga masa tanamnya itu bisa diperkirakan setahun bisa 3 kali sampai 4 kali kan gitu ya kalau sawah irigasi. Ada juga sawah yang tak ada hujan, yang memang ini belum ada sistem irigasi yang baik, sehingga masa tanamnya itu mengandalkan musim hujan. Ini biasanya ada di daerah-daerah tertentu. Dulu itu daerah Cimahi, Bandung. Nah, kalau Bapak pergi misalnya ke Garut itu kemarin ke tempat saya, itu antara Cikalong ke Padalarang, sebelah kirinya itu Padi semua. kita kelihatan ada jembatan kereta api, ke sebelah kirinya ada persawahan. Sawah ada hujan. Meskipun ini sawah, meskipun di bawahnya itu ada kali kan, sawah ada hujan. Yang memang musim tanamnya itu mengandalkan hujan. Baik padi gogo ataupun padi sawah, itu siapa yang mengeluarkan biji-biji padi tersebut dari dalam tanah? Siapa? Allah. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari dalam tanah yang tadinya mati itu menjadi hidup tanah tersebut habban, biji-bijian. Belum kita teliti sorghum, belum kita teliti gandum, belum kita teliti jagung. Itu jangan jauh-jauh cari tanda kebesaran Allah. Kita lihat ada orang yang naik ke gunung, Bapak mau ngapain ke gunung? Mau lihat tanda kebesaran Allah. Kita lihat ada orang yang ke laut, kita tanya Bapak ngapain ke laut? Mau lihat tanda kebesaran Allah. Ada juga orang yang lihat jadwal gerhana bulan, bela-belain dia begadang tengah malam lihat gerhana bulan. Ditanya ngapain? Mau lihat tanda kebesaran Allah. Ternyata tanda kebesaran Allah itu ya keseharian kita.
lontong dalam besaran Allah, nasi goreng dalam besaran Allah, makan di warteg kita dalam besaran Allah. Cuma masalahnya kita luput dari kebesaran Allah tersebut. Wa ayatul lahul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaqulun. Kalau kita lagi makan, makan apa itu ingat ayat wa ayatul lahul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaqulun. Nah itu luar biasa. Jadi membahas hal-hal yang memang di sekitaran kita. Ketemu ayatnya ya sekarang makan siang, makan pagi, makan malam, itu ayatnya Pak. Kita luput dari tanda besar Allah tersebut karena suka apa? Karena saking terbiasa. Makanya orang-orang dulu kalau makan itu jangan nonton, jangan sambil nonton. Kalau makan itu kalau bisa jangan sambil nonton. Jadi, supaya kita bisa menikmati apa yang kita makan, supaya kita bisa mentafakuri nikmat Allah berupa nasi tersebut. Ya itu Pak. Ya itu mudahnya seperti itu. Ayat 33. Waja'alna ayat 34. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna dan kami pun menjadikan fiha di bumi itu jannatin berupa kebun-kebun min nakhilin di antaranya kebun kurma wa anabi dan kebun anggur. Kebun kurma yang terbesar itu ada di Mesir. Katanya saya dulu pernah itu di Mesir itu tahun 2022 ada sekitar 14 juta pohon. Percaya aja lah 14 juta pohon. Sehingga Mesir ini negara yang memang penghasil kurma terbesar di dunia. Jadi per tahunnya itu menghasilkan 1,7 juta ton per tahun Mesir. Jadi memenuhi 20% kebutuhan kurma di dunia Mesir. Kedua, hasil kurma terbesar itu Arab Saudi. Arab Saudi sekitar 1,6 juta ton per tahun. Terus disusul sama Iran, Indonesia, dan ternyata kualitas kurma terbaik itu ada di mana? Tanah Palestina. Pernah makan bapak kurma yang gede-gede? Bapak juga gede-gede lagi. Bapak makan 3 kenyang tuh. Apa tuh? McDonald atau apa? Yang seperempatnya itu dapat 4 biji dan mahal harganya dari tanah Palestina. Yang kerja itu orang-orang Palestina, Yaroni. Jadi disuruh sama orang-orang Israel. Palestina itu memang penghasil buah-buahan terbaik, salah satunya kurma. Dan memang sekarang produsen atau penghasil kurma terbesar di dunia itu, enam terbesar di dunia itu adalah dari tanah Palestina yang dikelola oleh Zionis. Kurma itu kan kalau kita lihat itu masa panennya itu setahun sekali. Jadi dari bulan Agustus, September, Oktober itu masa panen. Pernah dengar perang tahu? Ada 2 sahabat. Dan salah satu sahabatnya ini namanya siapa yang lupa? Yang tidak ikut perang gitu, ketika perang tahu. Alasannya apa? Alasannya mau panen kurma. Jadi bisa kita perkirakan perang tahu itu sekitar Agustus September, karena di waktu tersebut adalah ketika panen kurma.
Waj'alna fiha jannatin min nakhilin, dan kami jadikan di bumi tersebut kebun-kebun, salah satunya adalah kebun kurma. Kebun terbesar ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa nabin, dan kebun anggur. Kualitas anggur terbaik itu ternyata ada di daerah Arab, yaitu di daerah tanahnya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Pernah dengar Halimah As-Sa'diyah? Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Ibunya susunya Ibu susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah As-Sa'diyah. Ketika Nabi sebelum dititipkan ke Halimah As-Sa'diyah, itu tanahnya Bani Sa'ad kering kerontang, Pak. Tandus kan? Dan setelah Nabi SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, banyak tabi'in, salah satunya tanahnya menjadi subur, sehingga di salah satu atau banyak tempat di situ ada beberapa kebun anggur. Akibat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang itu anggur terbaik, Pak, anggur terbaik munculnya itu dari anggurnya Bani Sa'ad. Terkenal itu di Arab, terkenal di sana. Jadi kalau dari Mekah ke daerah itu kira-kira sekitar 103 km lah. Dari sini ke mana? Bandung. Lewat ya. Dari sini ke Karawang, Karawang belum. Wa nabin, dan kebun anggur. Terus Lihat puluh. dan kami pancarkan di dalam kebun, baik kebun kurma ataupun kebun anggur tersebut matang air. Makanya kalau kita lihat di perkebunan kurma atau perkebunan anggur, di dalamnya itu ada pancaran matang air sebagai salah satu sarana menyiram pohon-pohon kurma yang ada di sekitar. Dia dulu minha Min samari. dia dulu min samarihi wa ma amilat suaidihim afala yashkurun. Dia dulu supaya mereka manusia makan min samaratin, dari sebahagian buah-buahan. Wa ma amilat aidihim, dan apa yang manusia usahakan. Artinya baik itu kurma ataupun anggur, sebahagian kecil contoh dari apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada anggur, ada jeruk, ada pisang. Jadi dia dulu min samaratin, Min samari. min samarihi wa ma amilat suhu. Wa ma amilat suaidihim itu adalah sebagai penjelasan bahwa ada perkebunan lain selain daripada kebun kurma dan kebun anggur. Jadi semua yang diusahakan oleh manusia selain daripada kebun-kebun itu, baik itu kebun stroberi, kebun jeruk, kebun pisang. Dan kenapa harus di sini disebutkan hanya kurma dan anggur saja? Nah, itu kan ada. Ya qulu min samarihi wa ma amilat suhu aidihim afala yashkurun. Sembilan ini afala yashkurun, istilah sembilan berarti. Afala yashkurun
ayat ini adalah buat mereka yang sudah dikasih makanan oleh Allah, mereka yang sudah dikasih beras oleh Allah, mereka yang sudah dikasih buah-buahan sama Allah, mereka yang sudah dihidupkan oleh Allah yang dulunya tidak ada, tapi mereka berharap kepada selain daripada Allah, meminta kepada selain daripada Allah. Ayat ini adalah untuk mereka yang tidak bersyukur. Siapa mereka yang tidak bersyukur? Kalau kita merasakan kita diberikan nikmat oleh Allah begitu banyaknya berupa makanan, baik itu nasi, baik itu buah-buahan, tapi kita tidak bersyukur, mungkin ini ayat adalah untuk kita semua. Apalah ya syukur? Kenapa mereka tidak bersyukur? Sentilan dari Allah. Halus banget, apalah ya syukur? Tadi itu. Wa ayatul lahul ardu maitan fahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyun ya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Aduh, harus kalau sentilan. Kenapa mereka itu tidak bersyukur? Apa itu bersyukur, Pak? Apakah bersyukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Syarat syukur itu, Pak, ada 3. Seseorang bisa dikatakan dia bersyukur kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama ucapkan dengan lisan. Yang pertama itu harus ada dalam hati kesadaran bahwa semua yang Allah berikan itu merupakan nikmat. Itu dulu. Semua yang Allah berikan kepada kita itu berupa nikmat, baik yang enak ataupun tidak enak. Itu dulu. Ada keyakinan dalam hati bahwa semua yang Allah beri kepada kita adalah nikmat. Itu dulu ada kesadaran dalam hati. Nah, setelah itu bersamaan dengan itu ucapkan Lisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering mengucapkan alhamdulillah sampai tidak terhitung. Kalau Nabi mengucapkan istighfar sehari ada berapa? 100. Ada 70, ada 100. Itu bisa terhitung kalau istighfar. Tidak kurang daripada 70, kan bisa terhitung ya. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah nanti tidak sampai terhitung, berarti banyakkan beliau itu membacakan alhamdulillah. Bukan istighfar tidak penting tidak, tapi alhamdulillah harus berbanyak mengucapkan alhamdulillah. Apabila beliau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan beliau, maka beliau tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang saya dapatkan. Tapi kalau beliau mendapatkan iman, apa yang beliau katakan? Alhamdulillah ini matihi tatimus salih. Itu namanya ucapan alhamdulillah. Ada dalam hadis qudsi disebutkan bahwa ada seorang hamba Allah yang diberikan harta benda duniawi yang begitu banyak, sehingga hamba ini mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Allah di depan para malaikatnya? Wahai para malaikat, saksikanlah hamba tersebut. Aku memberikan kepada hamba itu hanya secuil dari dunia, tapi hamba tersebut mengembalikannya sangat besar kepada aku. Apa pengembalian hamba tersebut? Mengucapkan alhamdulillah. Anggap lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Luar biasa alhamdulillah. Bahkan bapak-bapak kalau bawa banyak permintaan sama Allah nih, susah menjaminnya, nggak bisa merangkai kata-katanya, cukup baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Khairul doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa itu adalah alhamdulillah. Makanya berbanyak alhamdulillah di samping istighfar.
Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini susah nih ketiga. Kayak yang gampang, teorinya gampang, ternyata susah praktek. Gunakanlah semua yang Allah berikan itu untuk taat kepadanya, sehingga dengan taat kepadanya kita menjadi bermanfaat. Nah, itu maknanya. Gunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah supaya bermanfaat. Itu susah. Gunakan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mata ini taat kepada Allah. Baca, apalagi lihat yang baik-baik. Gunakan mulut ini untuk mengucapkan yang baik-baik, menasehati orang dengan cara yang baik, berbicara kepada orang lain dengan ada yang baik. Itu merupakan bersyukur atau bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita mengikuti yang tadi, semua yang diberikan Allah kita yakini itu adalah nikmat dari Allah, kemudian selalu membaca alhamdulillah, kemudian pergunakan kebaikan dari Allah itu untuk taat sehingga kita bisa bermanfaat, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau sudah bersyukur berarti lain syakartum la azidannakum. Apabila kalian semua bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah terus. Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Kemudian yang berikutnya yang 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi maha suci zat khalaqal azwaja kullaha yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Apa saja dijelaskan sama Allah. Mimma tumbitul ardu, yaitu diantaranya adalah apa yang ditumbuhkan oleh Allah dari dalam bumi. Itu jangan salah, Pak. Kopi bisa ada buahnya itu karena berpasang-pasangan. Kalau ada satu kopi tangkal pohon kopi satu itu nggak ada buahnya, kecuali kalau kopinya ada buah baru bisa. Tapi kalau yang satu misalkan jantan, istilahnya kalau yang satu lagi jantan nggak ada buahnya. Ya bisa membedakannya dari benang sari sama putih kan gitu ya, ya kan? Kembangnya. Jadi kalau yang benang sari itu yang apa sih istilahnya jantan gitu ya, apa sih kalau di pohon itu? Jantan atau apa? Yang lagi yang ada putihnya, putih itu yang nanti kan yang si benang sari membaik dengan buah itu putih, baik itu dengan angin atau baik itu dengan cara bantuan dari hewan-hewan berkembang, baik itu dengan manual, itu dengan cara dikawinkan oleh manusia sendiri. Kayak kurma kan, kurma gitu ya. Coba lihat kurma. Kurma itu dikawinin langsung ya. Jadi jantan betina dari jantan ambil benang sarinya, nanti prosesnya seperti itu. Jadi ditaruh ke tanda yang ada putihnya sehingga menjadi buah. Nah itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, dari semua yang tumbuh dari bumi, semuanya itu berpasang-pasangan pasti. Berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, kalau jelas kalian semua kan adanya kalian karena ada ibu bapak, berpasang-pasangan semuanya sehingga menjadi banyak. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan dari segala
Siapa yang memasangkan itu, yang menciptakan pasangan-pasangan itu? Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan dari segala sesuatu yang kalian tidak tahu, mungkin bintang-bintang yang katanya tabrakan kemudian terjadi bintang baru, mungkin ya itu berpasang-pasangan, ada cowoknya ada ceweknya gitu kan, sehingga berkembang biak mungkin gitu. Tapi ya kita nggak tahu memang, jangan dibahas kalau yang nggak tahu. Kalau dibahas ya jangan saya tahu kan, ya udah serahkan sama Allah segala sesuatu yang kita. Kalau yang kita bisa jawab berarti tahu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mangga yang kita makan itu adalah hasil dari berpasang-pasangan. Pisang yang kita makan itu hasil dari pasang-pasangan. Jeruk yang kita makan adalah hasil dari pasang-pasangan. Semuanya kayak gitu Pak. Mustahil Bapak bisa makan segala sesuatu buah-buahan kalau tidak berpasang-pasangan. Siapa itu yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha Suci dan bahasa yang luar biasa. Artinya ini adalah sebuah keagungan dari Allah. Cuma luput dari kita semua. Kebesaran-kebesaran Allah yang ada di depan mata ini luput dari kita semua. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Satu saja. Yang ayat 34 ini Ustaz, saya kurang jelas ini Ustaz, yang afala yashkurun itu khusus di ayat ini ditujukan untuk siapa gitu? Yang afala yashkurun, atau yang ayat yang sebelumnya ditujukan yang untuk apa? Kaum ayat ini sebetulnya ditujukannya kepada manusia. Wa ma yala aqul ladzi fatani wa ilaihi turja'un. Manusia yang memang dulunya tidak ada, dikatakan oleh Allah tapi tidak menyembah Allah. Manusia yang memang dia mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ternyata ketika Allah menurunkan mataram, Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong sedikit pun kepadanya. Manusia yang dikasih makan berupa nasi, manusia yang dikasih makan berupa buah-buahan tapi tidak bersyukur kepada Allah. Manusia yang memang sudah diberikan hidayah tapi tidak mengikuti hidayah, itu termasuk. Kalau kita memang merasa itu, ya ayat ini buat kita. Apalah ya? Kenapa mereka semua tidak bersyukur? Makanya tadi saya sebutkan ini adalah sindiran halus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang lalai akan semua nikmat dari Allah, akan kebesaran-kebesaran Allah. Ya, insyaallah di bulan depan kita akan membicarakan ayat-ayat Allah yang lain yang kita bentuk dari ayat. Itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وفضلك يا رب الحق على يدك واستعان بالإسلام اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالعزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة اخترنا قبل خير نحو خير يا رب الحق يا مسحق يا من يهده يغفر ويرحم يا نبي ولي الله يا نبي ولي رحمة يا نبي ولي رحيم اللهم اسمك علما نافعا وعملا متقبلا مسلما وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يسمع يرحم بها سبحانك اللهم وتحياتك بها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك